Perkenalkan, nama saya Raflan Alex Timothy Tapea, kelas 2 PMI 2, dosen PPKN Pak John Helmi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Pembahasan mengenai Pancasila dan hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia. Menurut sejarahnya, asal mula hak asasi manusia ialah dari Eropa, yaitu Inggris. Perkembangan berikut ialah adanya Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis tahun 1789. Dua revolusi dalam abad ke-18 ini besar sekali pengaruhnya pada perkembangan hak asasi manusia tersebut. Revolusi Amerika menuntut adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka. Revolusi Barat Prancis pada tahun 1789 bertujuan untuk membebaskan manusia warga negara Prancis dari tangan kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal negara atau absolute monarki. Dari Prancis pada waktu itu Raja Louis ke-16. Istilah yang dipakai pada waktu itu adalah droit de l'homme, yaitu berarti hak manusia, yang dalam bahasa Inggris disebut human right atau mensenrechten. Dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia bisa disalin dengan hak-hak kemanusiaan atau hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar dari hak atau kewajiban yang lain. Hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, karena penuntutan pelaksanaan hak asasi secara mutlak berarti melarang atau agar hak asasi yang sama dari orang lain. Pengertian hak asasi manusia menurut Pancasila. Pancasila memandang bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan nurani untuk dapat membedakan hal baik dan buruk, yang kemudian menjadi pembimbing dan pengarah perilaku manusia. HAM dalam nilai dasar Pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar, tetapi juga berisi kewajiban dasar yang melekat secara kodrati. Hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat diingkari dan menjadi dasar berbangsa dan bernegara. Maka nampak sekali bahwa konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia adalah penjabar dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila.
Baiklah, hak asasi manusia ditinjau dari sila-sila Pancasila mempunyai definisi sebagai berikut. 1. Hak asasi manusia menurut sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini, terdapat pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Dan menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing. 2. Hak asasi manusia menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap yang dikehendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan atau human values, dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia, hak asasi manusia, dan kebebasan manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat erat kaitnya dengan hak asasi dan kebangsaan fundamental. Hubungan antara manusia dalam bermasyarakat dan bernegara diatur agar berlandaskan moralitas secara adil dan beradab. Tiga, hak asasi manusia menurut sila Persatuan Indonesia. Kesadaran bangsa Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati hak asasinya tanpa pembatas dan belenggu dari manapun datangnya. Hal ini memiliki nilai kelokalan yang terinspirasi dari negara Jerman. Sila ini mengandung ide dasar bahwa negara Indonesia meletakkan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan dan keselamatan pribadi. 4. Hak asasi menurut sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini merupakan inti ajaran demokrasi Pancasila, baik dalam arti formal maupun material. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui badan perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kedaulatan rakyat itu terwujud dalam bentuk hak asasi manusia, antara lain: 1. Hak mengeluarkan pendapat. 2. Hak berkumpul dan mengadakan rapat. 3. Hak ikut dalam pemerintahan. 4. Hak menduduki jabatan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia berintik nilai-nilai agama bersamaan budaya. 5. Hak asasi manusia menurut sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan di mana setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha bersama dalam mencapai cita-cita manusia, masyarakat yang adil dan makmur. Macam-macam hak asasi. Hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut. 1. Hak-hak asasi pribadi atau personal right. 2. Hak-hak asasi ekonomi atau property right. 3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perilaku yang sama dalam hukum
dan pemerintahan, atau yang biasa disebut right of legal equality. 4. Hak-hak asasi politik atau political right. 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perilaku tata cara pengalian peradilan dalam perlindungan atau procedural right. Hak-hak asasi dalam Undang-Undang 1945. Di dalam negara Pancasila sebagai negara hukum, hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara diatur pelaksananya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal dari batang tubuh Undang-Undang 1945. Dari pembukaan Undang-Undang 1945 dinyatakan tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan bahwa warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Sedangkan dalam ayat 2 pasal tersebut menetapkan bahwa tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang. Hak-hak dalam pembelaan negara diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak asasi di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan, di dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun juga negara di satu pihak melindungi hak asasi, namun di pihak lain menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini diukur untuk berapa besarnya peranan negara. Baiklah, sekian dari pidato saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam.